Shalom oleh kemurahan Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita dipertemukan dalam kasih Kristus. Hari ini saya berada di Taman Prestasi, monumen pesawat terbang yang ada di kota Surabaya, di bantaran Sungai Kalimas. Nah, saudaraku, sekarang kita mau belajar. Ada 6 cara orang kehilangan makna Natal. Apakah 6 cara itu? Saudaraku, yang pertama, kita di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Yang pertama, orang kehilangan makna Natal karena keasikan yang bodoh. Apa maksudnya? Kita senantiasa diingatkan bahwa penduduk di sekitar, bahkan penjaga-penjaga penginapan, dia terlalu asik. Lantaran apa? Tidak bisa membawa suasana, tidak bisa menempatkan bayi Yesus atau Maria serta Yusuf yang mau masuk untuk menginap di tempat itu. Dia tidak peduli tentang keadaan Maria dan Yusuf. Dia tidak ngefek, bahkan dia tidak berusaha mencari bantuan untuk saling memperhatikan dengan kondisi seperti ini. Saudaraku, yang penting hari ini, kita terlalu asik dalam kebodohan kita. Kita terlalu asik dalam urusan-urusan pelayanan, terlalu asik dan pelayanan-pelayanan yang signifikan yang kita lakukan secara ritual kebiasaan, tetapi hubungan karib dengan Tuhan kita tidak selalu dekat. Itu yang pertama, lantaran keasikan yang bodoh. Nah, ada banyak kepentingan-kepentingan yang lain sehingga kita lupa bahwa makna Natal itu sudah tergerus dalam hati kita. Saudara, sangat-sangat kita sayangkan. Yang kedua, cara yang kita senantiasa sangat rugi lantaran cemburu yang ketakutan. Bapak, Ibu kekasih, di dalam Matius pasal 2 ayat yang ketiga, bahkan selanjutnya mengatakan, Herodes pada waktu para Majus datang, para Majus berkata, di manakah putra raja yang baru dilahirkan? Nah, pada waktu itu Herodes tidak ngerti kalau ada seorang raja yang baru dilahirkan. Herodes ini pura-pura, saudaraku, untuk meneliti sebagaimana orang Majus datang. Dia katakan, coba cari, setelah engkau ketemu raja itu, saya akan ikut menyembahnya juga. Saudara-saudaraku, yang kedua ini cemburu yang ketakutan. Ia takut karena apa? Dia takut bahwa ada raja baru yang lahir. Dia gelisah, dia panik karena takutnya tergantikan kedudukan Herodes ini. Saudaraku, Herodes ini adalah seorang raja yang sangat jahat. Buktinya apa? Saudaraku, semua bayi di bawah 20 tahun, lantaran dia telah dibohongi oleh orang Majus. Orang-orang ini sangat marah, dan apa yang orang Majus mencari jalan keluar untuk mencari jalan yang lain pulang ke negaranya. Tapi Herodes marah. Seluruh bayi yang ada di Bethlehem selama 2 tahun umurnya itu harus dibunuh, dimusnahkan. Sehingga selanjutnya apa? Istri dan ibu istrinya sendiri, ya, dan kedua anaknya dia pun ikut dibunuh, serta anak yang ketiganya juga dibantai, ya, dieksekusi oleh Herodes. Ini saudaraku yang memiliki kecemburuan dalam ketakutan. Seringkali orang Kristen banyak mengalami kecemburuan, iri hati, takut, ya, masalah apapun tergeser, kedudukan, pelayanan, ya. Apapun yang kita lakukan dalam gereja seringkali timbul dengan masalah ini. Yang ketiga, saudaraku, kecemburuan apa? Saudaraku, cara yang membuat kehidupan kita kehilangan berkat dalam masalah makna Natal. Yang ketiga, kita memiliki ketidakpedulian dan memiliki rasa sombong dalam hidup kita. Saudaraku, inilah yang disebut ketika kita nih sebagai orang pemimpin-pemimpin rohani, orang-orang yang memiliki kedudukan yang terpandang. Seringkali kita ini terlalu pongah, terlalu memiliki kenyamanan, sehingga banyak orang yang tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Maka saudaraku, jadilah kita sebagai orang Kristen. Ketika Natal ini datang, berita keselamatan itu dinyatakan. Bapak Ibu, jangan kita terlalu nyaman dengan kondisi kita. Aku sudah enak, aku sudah diberkati, aku sudah memiliki semua fasilitas. Saudaraku, panjenengan semua diumpamakan seperti orang-orang yang ahli kita. Inilah saudaraku, sehingga makna Natal tercuri dalam hidupmu. Yang keempat,
Bapak Ibu, kembali dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Saudaraku, di dalam Injil Lukas pasal 2 ini dikatakan bahwa orang-orang yang di sekitar Yerusalem yang tidak menghiraukan ketika Yesus datang. Artinya apa? Saudaraku, pada waktu Yesus memberikan kewenangan untuk dihadirkan dalam kemurahan Tuhan di dalam kota Bethlehem yang kecil itu, masyarakat sekitar, kepercayaan sekitar ini, kita dianggapnya kekristenan ini adalah agama yang ritual, agama yang biasa. Wes podo ae karo agama sing liya, ya. Dia katakan mereka sibuk dengan kondisinya, dengan keadaannya. Bapak Ibu yang kekasih, yang tidak kalah penting, jangan sampai kita, kekristenan kita ini disebut agama yang ritual, kebiasaan kita memuji, kebiasaan kita menyembah Tuhan. Akhirnya kita terjerumus dengan kondisi yang memiliki kebiasaan. Tidak ada Kristen pertobatan, tidak ada Kristen tanpa saudaraku, pemulihan dalam hidupnya. Kristen dunia, Kristen biasa. Hari ini saudaraku, ini yang menjadi penghambat berkat di dalam datangnya makna Natal. Yang kelima Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 27 ayat 27 sampai selanjutnya, dia katakan bahwa pemujaan terhadap berhala, ya, dan bangsa Romawi ini merupakan satu momen yang diunggulkan, sehingga inilah yang menghambat berkat, yang menghambat makna Natal itu. Makna Natal itu datang hadir dalam hidup kita. Kita penuh dengan kebohongan semua yang kita dapatkan. Saudaraku, jangan sampai kita dalam melaksanakan Natal ini ada banyak kebohongan-kebohongan, ada banyak imitasi yang seharusnya kita lakukan. Saudara ingat orang-orang Majus, dia datang memberi emas bicara kemurnian. Kemudian ada kemenyan, saudara. Kemenyan adalah ukupan dupa yang berbau harum yang selayaknya dia pergunakan untuk Tuhan. Dan yang ketiga mur mempersiapkan sesuatu hal yang penting bagi manusia yang namanya Yesus itu. Ketika dia mau berpulang, artinya mati, dia tahu bahwa Yesus ini akan segera dieksekusi dan dihabisi, dibantai. Dan orang Majus ini mengerti secara psikologi, dia mempersembahkan yang terbaik, persembahan untuk meminyai, mempersiapkan kematian yang terbaik. Maka artinya yang kelima, pemujaan terhadap berhala itu merupakan kebanggaan bangsa Romawi. Saudaraku, kita sebagai hamba Tuhan, jangan kita terlalu bangga. Sebagai orang Kristen, kamu jangan terlalu bangga. Engkau lantaran sudah dimerdekakan oleh Tuhan, diselamatkan. Orang lain tidak bisa kau selamatkan. Saudaraku, mari kita menoleh ke belakang. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolonganmu, tapi kita terlalu congkak untuk mempertahankan dari diri kita. Yang keenam, yang terakhir, 6 cara kehilangan Natal. Yang keenam, lantaran apa? Lukas pasal 2 ayat 39. Keakraban yang berlebihan dengan orang-orang di Nazaret. Apa maksudnya? Yesus menghabiskan waktu 30 tahun di dalam kehidupan secara jasmani di Nazaret. Tetapi orang-orang menganggap sepi hadiratnya. Tetapi orang-orang di sekitar Nazaret menganggap, anaknya tukang kayu, nggak ada potensi, nggak ada yang lain-lain. Tetapi hari ini saudaraku, mereka kenal anaknya tukang kayu. Mereka kenal itu, teman saya. Dan yang lain-lain, kebiasaan. Seperti datang ke tempat ibadah, ya itu saja. Orang-orang Nazaret menganggap Yesus itu teman, main-main dan yang lain-lain. Dia tidak mengakui, tidak kenal mujizat Yesus. Pada waktu itu makanya ada sedikit mujizat yang dilakukan di Nazaret lantaran orang banyak tidak percaya pada Yesus. Maka daripada itu saudaraku, jangan sampai kita menganggap sepi hadirat Tuhan. Jangan sampai pada makna Natal ini Anda tergerus iman konsep dengan kebijakan-kebijakan pribadi. Namun ketika firman Tuhan selalu disampaikan dalam berita Natal, Anda menganggap itu biasa. Tidak ada kompetensi untuk memperbaharui, membranding hidup kita. Mari saudara, ini yang membuat keakraban hidup kita. Lantaran kita berlebihan, ya, orang-orang yang di Nazaret, kita tidak menganggap kemuliaan Tuhan itu sesuatu yang nyata. Saudaraku, inilah 6 cara
Bagaimana iblis dapat mencuri makna Natal? Yang pertama, keasikan yang bodoh. Yang kedua, lantaran cemburu yang apa, saudaraku? Ketakutan. Yang ketiga, ketidakpedulian yang sombong tentang kelompok ahli-ahli kitab itu. Dan yang keempat, kita jangan sampai menjadi orang Kristen, menjadi agama ritual. Yang kelima, pemujaan terhadap berhala bangsa Romawi dan sebagainya. Artinya kita pun sebagai orang-orang Kristen, jangan sampai ya Kristen kita ini sebagai agama berhala, agama kebiasaan, agama yang membuat kita hidup ini tidak menjadi dampak yang baik. Yang keenam, keakraban yang berlebihan orang-orang di Nazaret. Saudaraku, inilah saudaraku 6 cara iblis mencuri makna Natal dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, engkau ditegur oleh firman Tuhan tersinggung, engkau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan tidak terima. Mari saudaraku bertobat hari ini dan nyatakan kuasa Tuhan, supaya cara iblis ini mencuri makna Natal ini benar-benar tergerus dalam hidup kita, dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Kami percaya kiranya berkat yang sederhana ini boleh mengintrospeksi diri kita, dan Bapak Ibu diberkati dalam damai sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.